Ada yang iri dengan kebaikan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Cakap tak payahlah bantu-bantu Indonesia, buat apalah dia orang tak tahu terima kasih. Netizen Malaysia ambil tindakan tegas. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ramai netizen-netizen yang kena termakan berita hoax, berita palsu, berita AI yang membuat kontroversi provokator, memecah belahkan antara persahabatan yang baik Indonesia dan juga Malaysia. Macam video yang ini. Katanya Indonesia negara maju, tentaranya hebat-hebat. Masa ngatasi bencana kayak gini aja minta bantuan logistik ke negara kami? Di medsos aja merasa yang terbaik, tapi kenyataannya nol besar. Ingat, saat rakyat kamu menderita, kami yang turun tangan, kami yang bertarung, kami yang menyelamatkan. Kalian cuma bisa menghina dari jauh, pura-pura hebat, tapi nyatanya tak mampu berbuat apa-apa. Video yang barusan korang tengok itu video palsu, video hoax, video yang dibuat lewat AI. Seolah-olah itu video asli untuk memprovokasi para netizen Indonesia dan juga Malaysia. Video itu yang buat orang Indonesia, yang koyak orang Indonesia, yang caci maki orang Indonesia, yang dicaci maki juga orang Indonesia. Jujur, saya pribadi juga tak suka dengan video macam itu. Sebab ini seolah-olah menjatuhkan martabat Tentara Nasional Indonesia. Dan dengan video-video yang macam ini, ada pula netizen yang termakan hoax. Sebab kemarin Perdana Menteri Malaysia umumkan beri bantuan pelajar-pelajar Indonesia yang berada di Malaysia. Saya mendapatkan komentar yang macam ini. Semua pelajar biar betul, PMX pelajar Malaysia tak buat macam itu. Oh, ini iri mungkin ya. Aku pun heran, negara banyak hutang tapi masih bantu. Bank Dunia tak boleh bantu ke? Pelik kan dia orang ni. Lepas tu bawahnya lagi ada PMX. Lepas tu ada emoticon marah ini, geng. Ini nampaknya dari netizen negara jiran ya. Tak perlu pun bantu lebih ke dia orang. Indonesia bukan baik sangat pun. Video komentar-komentar ini saya dapatkan di video yang kemarin saya upload. Kita replay ulang, nanti kita lanjutkan komentarnya. Respect kepada PM Malaysia, meskipun di kolom komentarnya pasti ada pro dan kontra dari rakyat Malaysia sendiri, tapi siapapun yang melihat bencana ini dengan hati dan rasa kemanusiaan pasti akan membantu sesamanya. Dan semoga yang baik-baik untuk Malaysia, juga semoga dihindari dari pemimpin yang zalim, karena sampai sekarang di Aceh situasinya memang tidak baik. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, bahkan mereka harus memulai hidupnya dari nol lagi. Dan ada beberapa hal yang membuat kecewa juga dari kerajaan Indonesia sendiri. Sebagai rakyat biasa, saya cuma bisa membantu sebisa saya dan menyuarakan bahwa teman-teman di Aceh dan juga di Sumatera itu punya haknya untuk tidak ditelantarkan. Semoga yang baik-baik untuk Malaysia dan Indonesia, dan semoga kita selalu bisa menolong sesama kita. Amin. Saya tahu tak banyak netizen Malaysia yang tak suka Perdana Menteri Malaysia bantu Indonesia. Misalnya ada 10 orang, mungkin hanya ada 1-2 orang yang termakan hoax, yang tak suka, yang tak setuju dengan PMX beri bantuan ke Indonesia. Tapi ada salah satu netizen Malaysia yang mewakili seluruh rakyat Malaysia bertindak tegas memerangi netizen provokasi.
Tak payahlah sibuk-sibuk duk fikir tentang orang Indonesia yang kena banjir tu. Pandailah dia orang urus sendiri banjir tu. Dia orang tu suka hina orang Malaysia. Selalu tak baca komen-komen macam ni dekat Facebook, di TikTok dan lain-lain media sosial? Ada. Selalu jumpa kan komen-komen macam ni. Baik, tolong dengar sekejap. Yang pertama, musibah banjir yang berlaku di Indonesia ni berlaku di 3 wilayah ataupun 3 provinsi. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Aceh. Kita kata mereka selalu hina orang Malaysia. Orang Sumatera Utara ke? Orang Sumatera Barat ke yang hina Malaysia? Orang Aceh ke? Kita pun tak tahu. Ya, tak tahu. Aceh tu pun baru saja bergabung dengan Indonesia. Jadi kita tak tahu siapa dia yang hina kita. Orang Indonesia yang mana yang hina kita? Mereka yang ditimpa musibah tu ke yang hina kita? Kita tak tahu. Memang ada pun, tapi kita tahu ke siapa? Tak tahu. Yang kedua, penduduk Indonesia ada berapa ramai? Penduduk Indonesia tahun 2025 ni ada lebih kurang 287 juta. Wow. Lebih kurang 287 juta. Kalau ada beberapa orang Indonesia yang suka hina orang Malaysia, boleh ke kita hukum semua sekali 287 juta itu? Tak boleh. Semua sekali jahat. Orang Islam saja ada lebih kurang 249 juta. Kalau ada berapa orang di kalangan mereka yang suka hina orang Malaysia, jadi 249 juta orang Islam di Indonesia tu semua jahat. Orang Aceh ada lebih kurang 5.5 juta. Kalau ada di kalangan mereka yang suka hina orang Malaysia, 5.5 juta tu semua jahat lah ke? Boleh kita kata macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Tak Sama boleh. juga dengan kita orang Malaysia ada lebih kurang 30 juta. Ada tak orang Malaysia perangai tak elok? Ada. Tapi boleh tak kita kata semua orang Malaysia perangai tak elok? Tak boleh. Jangan kerana segelintir ataupun sekelompok orang kita menghukum satu negara, satu bangsa itu, semua rakyat itu perangai tak elok. Baik. Yang ketiga, selalu kita sebut sibuk bantu orang yang jauh. Dulu bila kita tolong Palestin ada orang kata sibuk bantu yang jauh. Fokus yang dekat-dekat sudahlah. Tapi bila kita beri bantuan kepada rakan-rakan saudara mara kita di Indonesia, orang komen juga, fikir yang jauh-jauh. Hari tu Palestin pun jauh juga. Indonesia yang jiran kita pun kita kata jauh juga. Kalau begitu sikap kita, satu masa nanti mungkin jiran tetangga sebelah rumah kita ditimpa musibah, kita akan sebut fikir orang jauh juga. Padahal sebelah rumah kita mungkin akan sampai satu tahap tu. Dan tak mustahil satu masa nanti bila ujian ataupun musibah kena dalam rumah kita, kita akan sebut pula yang tu kena adik aku, abang aku, bukan kena kat aku. Kalau begitu sikap kita berterusan. Yang keempat, kita kata bantu orang yang dekat dulu. Betul. Semua orang ada kewajipan untuk membantu siapa-siapa yang susah, sama ada Muslim ataupun orang bukan Islam. Non-Muslim. Ya. Semua orang ada tanggungjawab. Betul. Kalau kita tahu di tempat kita ada orang susah, kita mampu bantu, kita bantu. Kalau kita tak mampu bantu, kita tahu nak salurkan masalah itu kepada mana pihak yang berwajib, kita salurkan maklumat. Kalau semua orang ambil tanggungjawab macam tu, tak timbul soal mempertikaikan usaha lain, usaha orang lain. Dok fikir bantu orang jauh, tak fikir orang dekat. Kalau kita tahu di dekat kita ada orang susah, apa benda yang kita patut buat? Kenapa kita dok tanya apa orang lain buat? Kita buat apa? Bila kita tahu ada orang ditimpa musibah. Kemudian pula kita sebut kita pun susah, lepas tu dok fikir orang lain. Betul lah, ada di kalangan kita yang susah. Tapi dalam keadaan kita sebut kita susah tu, kadang-kadang sehari makan berapa kali dah. Waktu kita dok sebut kita susah, dok mengeluh kita susah tu. Saudara mara kita di Indonesia baru ditimpa musibah. Berapa minggu lepas berhadapan dengan banjir, 26 November lepas berhadapan dengan banjir. 1,000 orang lebih kurang meninggal dunia. 200 mayat belum ditemui. Ribuan rumah musnah. 800,000 lebih jadi pelarian. Jadi nak banding kesusahan mereka dengan kita pada hari ini, jauhlah bezanya. Sangat jauh. Nak banding dengan kesusahan saudara kita di Palestin, lagilah jauhnya bezanya. Berhari-hari mereka tak jumpa makanan. Dan bila kita beri bantuan kepada orang susah yang ditimpa musibah, bukan kita beri bantuan untuk selesaikan segala masalah mereka. Kita pun tak mampu. Kita sekadar meringankan bebanan mereka yang ditimpa musibah. Orang ni bantu sikit apa yang mampu, orang ni bantu sikit apa yang mampu. Ringanlah sedikit beban mereka. Bukan kita nak selesaikan segala-galanya, kita pun tak mampu. Quran sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah melakukan kebaikan.
Di saat orang ditimpa musibah, inilah peluang Allah beri kepada kita. Peluang apa dia? Peluang untuk berlumba-lumba buat benda baik dengan kadar kemampuan masing-masing. Bukan sampai selesai masalah. Kita pun tak mampu nak selesaikan. Baik. Yang kelima, kita kata padan muka lah, lantak lah kena apa pada diorang ni. Ingat, musibah ni boleh kena pada siapa-siapa saja yang Allah Ta'ala nak kena, nak turunkan. Boleh kena pada bila-bila masa saja. Kali ni giliran mereka ditimpa musibah. Apa jaminan akan datang tempat kita tak kena gempa bumi? Apa jaminan akan datang tempat kita tak kena banjir yang luar biasa? Apa jaminan tempat kita akan datang tak kena tanah runtuh yang luar biasa? Kita tak tahu. Maka sebab tu bila orang ditimpa musibah, mulut jangan sebut padan muka, jangan sebut lantak lah, biarlah. Sebab kita tak tahu akan datang mungkin giliran pula kita pula kena. Waktu tu orang sebut padan muka pada kita nak kata apa pula pada waktu tu? Ya? Kalau orang keluarkan perkataan tak elok, kita yang stop. Kalau tidak, kita ulang benda yang sama. Mereka keluar perkataan tak elok pada kita keluar perkataan tak elok pada mereka. Orang ni ditimpa musibah, orang ni gelak. Orang ni ditimpa musibah, orang ni gelak. Sampai bila benda tu akan berakhir? Yang keenam, kita kena belajar daripada akhlak yang diajar dalam Islam. Nabi berdiri di satu tempat, lalu jenazah orang Yahudi. Nabi bangun diri, sehingga ada sahabat Nabi yang tegur Nabi, "Wahai Rasulullah, itu orang Yahudi." Nabi kata dia juga manusia, dia juga satu jiwa. Takkan Nabi tak tahu perangai orang Yahudi macam mana? Tapi soal kematian, soal musibah, benda yang menduka citakan, kita beri penghormatan sekejap. Atas rasa kemanusiaan, Nabi bangun berdiri bila lalu jenazah seorang Yahudi. Panglima tentera Islam Salahuddin Al-Ayyubi memimpin banyak kali perang, antaranya perang Salib yang ketiga. Bila dia dapat berita panglima ataupun ketua tentera musuh Richard the Lion daripada England jatuh sakit, dia arahkan tentera Islam letak senjata terlebih dahulu, genjatan senjata. Untuk apa? Untuk dia hantar pasukan perubatan, doktor pergi melawat dan bantu Richard the Lion yang tengah sakit ketika itu. Dibawanya barang-barang perubatan. Ada kemanusiaan walaupun terhadap pihak musuh. Sama-sama angkat senjata pada waktu tu. Kita dengan saudara kita di Indonesia ni bukan angkat senjata pun. Bergaduh tulisan di Facebook, bergaduh komen-komen di TikTok sikit sebanyak. Sekarang mereka ditimpa musibah, fokus dulu tentang musibah tu. Fokus musibah tu dulu. Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, automatik semua orang Islam jadi saudara kita. Betul. Bukan orang Islam yang baik saja, yang jahat, yang perangai tak elok pun kita kena mengaku dia saudara kita. Bukan bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, orang Islam jadi saudara kita. Orang Islam yang mana? Orang Islam yang baik-baik saja, yang jahat, yang perangai tak elok bukan saudara kita. Tak boleh macam tu. Yang baik ke yang tak baik, kita kena terima dia saudara kita. Dalam kubur nanti kita ditanya soalan, man ikhwanuka? Siapa saudara kamu? Takkan kita jawab soalan orang Islam yang baik-baik saudaraku, yang jahat-jahat bukan saudaraku. Tak. Semua orang Islam, lelaki dan perempuan, saudara kita. Kalau ada yang jahat, kita yang memperbaiki mereka. Kalau ada yang jahil, kita yang ajar mereka. Ya? Kalau yang ada perangai tak elok, kita yang sama-sama perbaiki. Ada yang tak betul, kita sama-sama nasihat. Itu maksud saudara. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruh. Orang Islam tu saudara pada orang Islam yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya, dia tidak boleh membiarkannya, dia tidak boleh menipunya, dia tidak boleh menghinanya. Begitu juga dalam hadis Nabi sebut, man lam yahtamma bi amril muslim falaysa minhum. Barang siapa yang tak ambil berat urusan orang Islam yang lain, maka dia bukan di kalangan mereka. Dengan orang bukan Islam yang ditimpa musibah, kecelakaan pun kita kena ada sifat kemanusiaan, apatah lagi sesama Muslim. Ambil pelajaran apa yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Gaza. Masyarakat Barat, masyarakat di Eropah bangkit pertahankan saudara kita di Palestin, di Gaza itu khasnya. Mereka tu sebahagian besarnya bukan orang Islam. Masyarakat di Barat, di Eropah apa semua tu. Waktu mereka hulurkan bantuan kepada saudara kita di Palestin, di Gaza, mereka tak tanya pun rakyat Palestin tu Muslim ataupun tidak. Tapi kenapa dia? Kemanusiaan. Tak boleh tengok orang yang ditimpa musibah seperti itu. Saya ucapkan terima kasih abangku telah memberikan pencerahan yang sungguh sangat jelas dan juga sangat tegas untuk menyekolahkan para netizen-netizen yang tak paham apa makna
pri kemanusiaan. Di dalam dunia ini memang tak ada yang sempurna. Mesti ada orang yang baik dan mesti ada orang yang kurang baik. Akan tetapi di setiap negara cuman yang membedakan nominalnya orang yang kurang baik itu berapa persen. Istilah kata kita punya dua tangan. Tak boleh untuk menutupi mulut 100 ataupun 1000 orang. Yang boleh kita lakukan hanya menutupi kedua telinga kita agar tak mendengarkan hal-hal yang negatif di luar sana. Semua itu juga kembali lagi kepada hati kita masing-masing. Kalau hati dah hitam, mau dikasih apapun, mau diberi nasihat macam manapun, dikasih contoh yang baik-baik, dia dah tak terima. Dengan statement ataupun pernyataan tema hari ini, apa pandangan korang? Coba tulis di kolom komentar. Sebab komentar korang itu sangat kami perlukan. Dengan adanya komentar korang, kita boleh belajar bersama, kita boleh tukar pengalaman di kolom komentar tersebut. Meskipun korang tak suka dengan videonya, tapi kita boleh sharing-sharing, belajar pengalaman di kolom komentar. Saya nantikan komentar korang dan kita lanjutkan di video yang berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.